memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakmu jadi Oke, selamat pagi adik-adik semua dan kakak-kakak, selamat pagi. Pagi Shana. Halo Miska. Halo Kak. Halo Yosia.
Mana nih suaranya? Harpa, Halo Kak. ada Baby, ada Laura, Indra, Gladys, dan Yolanda. Jangan lupa ya, untuk on cam, biar kakak-kakaknya bisa ngeliat muka kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sebentar. Oke. Kita akan mulai ibadah. Namun, sebelum itu, aku akan membacakan tata tertib seperti biasa. Yang pertama, adik-adik jangan lupa untuk siapkan Alkitab, persembahan, dan jangan lupa untuk berpakaian rapi. Karena kan kita mau ibadah, mau ketemu Tuhan, ya kan? Selanjutnya, jangan lupa ID Zoom kalian itu sekarang diganti menjadi nama, strip, Eka, atau Dwi. Sebagai contoh, Shana strip Dwi. Nah, kalau kalian kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP, itu kalian termasuknya kelas EK. Namun, kalau misalkan kalian kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA atau SMK, kalian termasuk ke dalam kelas Dwi. Yang selanjutnya, adik kalian dan kakak kalian diharap untuk mute mic-nya selama ibadah berlangsung. Kecuali nanti akan ada sesi tanya jawab atau mungkin akan main game gitu. Jadi bisa untuk di on mic-nya. Selanjutnya, adik kalian dan kakak kalian diharap on cam selama ibadah berlangsung biar kita bisa lihat wajah-wajah cerahnya adik-adik nih. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada rekaman yang kurang jelas, boleh langsung tulis di kolom chat ya adik-adik. Supaya nanti adik-adik bisa mendengar lebih jelas lagi. Selanjutnya, kalau misalkan ada yang ingin didoakan, adik-adik mungkin sedang dalam pergumulan, bisa langsung tulis juga di kolom komentar, supaya nanti akan didoakan sama kakak-kakak lainnya. Oke, yang selanjutnya, kita akan latihan lagu. Kita akan pengenalan lagu-lagu apa yang akan kita nyanyiin saat ibadah berlangsung. Untuk lagu yang pertama, yaitu lagu Menghadap Tuhan. Dari KJ 15, bait yang pertama dan kedua, berhimpun semua. Oke, itu dia lagu yang pertama. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya, adik-adik jangan lupa nih, untuk yang belum diganti ID Zoom-nya, diganti dulu nama kalian, strip, Eka, atau Dwi. Sebagai contoh, kayak ada Laura, strip, Eka. Nah, untuk Eka itu dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP. Untuk kelas Dwi, dari kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA atau SMK. Jangan lupa diganti adik-adik ya. Biar kakak-kakaknya tahu kalian nih kelas Eka atau kelas Dwi. Gitu. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya, yaitu Masuk Firman, yang diambil dari KJ 383, bait yang pertama dan keempat, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus
Kristus tak berubah. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya, yaitu nyanyian Respon Firman yang diambil dari PKJ 205, bait yang pertama dan kedua. Alangkah indahnya kasih setiamu. Alangkah indahnya kasih setiamu, yang hilang dan sesat, bebas dan ketemu. Engkau telah menjenguk ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke alam gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, engkau telah berkenan tinggal bersamaku. Kita lanjut ke lagu selanjutnya, yaitu lagu persembahan yang diambil dari KMM 92, bait yang pertama dan kedua. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Oke, kita lanjut ke lagu yang terakhir, yaitu penutup, yaitu diambil dari KJ 256, bait yang pertama dan ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu Oke, kurang lebih seperti itu adik-adik lagunya untuk yang akan kita bawakan di ibadah nanti. Selanjutnya, Ya udah biar tahu aja. Oke, nggak apa-apa, makasih ya. Oke, sebelum Yuk. itu kita akan bermain game dulu nih untuk adik-adik, untuk menambah semangat adik-adik lagi nih. Nah, game sini udah pasti ada hadiahnya dong, ya kan? Namun pasti juga ada peraturan permainannya. Boleh langsung, Kak? Ada. Oke. Untuk permainannya, cara bermainnya ada peraturannya, yaitu yang pertama, kalian harus siapkan Alkitab. Harus siapkan Alkitab.
Nah, karena gamesnya ini berhubungan dengan Alkitab. Yang kedua, yang mengikuti permainan ini dan menang hanya yang jawabannya paling benar. Jadi, kalau ada miss sedikit, itu tidak dihitung benar. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dengan klik raise hand Zoom dan menunggu arahan untuk menjawab pertanyaannya. Jadi nanti ketika kalian mungkin udah tahu nih jawabannya apa, kalian klik dulu raise hand yang ada gambar tangan di Zoom, kalian klik dulu, nanti akan diarahkan siapa dulu nih yang paling cepat gitu, dan yang untuk menjawab lebih awal. Yang keempat, dipilih 3 anak PT yang raise hand tercepat. Jadi kalau misalkan ada 5 nih, tapi 3 duluan, misalkan Kak Denis, Kak Desi, atau Kak Daniel gitu kan, misalkan. Terus itu berarti yang akan kakak pilih untuk menjawab duluan. Yang terakhir, ini paling penting, kalian harus wajib on cam selama ibadah berlangsung, karena kalau kalian tidak on cam, meskipun jawaban kalian benar nih dari awal sampai akhir, tapi kalian nggak on cam atau di pertengahan jalan kalian tiba-tiba off cam, itu tidak akan dianggap benar dan akan gugur, gitu ya. Oke. Terus hadiahnya tuh apa sih, Kak? Gitu. Nah, ini dia. Untuk hadiah yang juara pertama akan ada saldo elektronik sebesar 50.000. Wah, lumayan kan? Nah, ini bisa ditransfer ke OVO atau GoPay kalian. Lumayan buat jajan-jajan gitu ya kan? Terus juara kedua ada saldo sebesar 30.000. Dan yang ketiga ada saldo sebesar 20.000. Nah, hadiahnya menarik kan? Untuk gamenya? Halo, mau lihat contohnya langsung mau aja. Halo, mau OTW? Sebelum main game, Kak Syana ini kayaknya masih belum pada on cam. Oke. Gimana nih? Adik-adik, ayo di on cam dulu. Ayo adik-adik sebelum aku kasih tahu contohnya, karena ini gampang kok. Pasti adik-adik bisa semua untuk gamenya. Yang belum on cam berarti nggak bisa ikutan ya, Kak? Nggak bisa. Kalau nggak on cam tuh nggak bisa ikutan. Jadi kalian harus on cam dari awal sampai akhir. Diingatkan lagi, kalau misalkan kalian jawab benar dari awal sampai akhir, tapi di pertengahan jalan kalian tidak on cam, itu tidak akan dianggap menang, akan gugur. Oke? Jadi ayo harus on cam nih, karena pertanyaannya gampang banget. Game-nya tuh pasti mudah banget dan adik-adik bisa semua. Kuncinya siapin Alkitab kalian untuk menjawab. Oke, kita mulai ya, Kak. Oke, kita mulai. Kita akan ke contoh permainan dulu. Yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan titik-titik-titik dan titik-titik-titik. Di situ kan ada Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Nah, kalian langsung buka nih Alkitab kalian. Di Kejadian 1 ayat yang pertama tuh isinya apa sih lanjutan dari titik-titik itu? Nah, kalau misalkan kalian udah tahu jawabannya apa, langsung klik raise hand-nya. Nanti akan dilihat sama kakak-kakak siapa yang paling cepat, 3 orang gitu. Jawabannya apa, Kak? Langit dan bumi gitu. Gampang banget kan gamenya? Oke. Aku kasih contoh lagi nih. Firman-Mu pelita bagi titik-titik-titik dan terang bagi jalanku. Langsung kalian buka Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 nih. Kalian langsung buka Alkitab kalian. Langsung cari di Mazmur 119 ayat yang ke-105 itu lanjutannya apa dari titik-titik yang kosong. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu jawabannya apa, langsung klik raise hand. Siapa yang tercepat 3 orang nanti akan dipilih sama kakak kalian, dan kalian baru boleh bisa menjawab. Oke? Gimana? Gampang bukan? Nah, kalau gampang mungkin kita akan langsung mulai aja kali ya. Nah ya, ini dia jawabannya. Kakiku. Nah, berarti di Mazmur 119 ayat yang ke-105 itu isinya kakiku. Titik-titik yang kosong. Oke. Gimana adik-adik, udah mengerti? Atau ada yang mau ditanyakan?
Yosia udah ngerti Yosia? Udah, Kak. Oke. Kita akan mulai kali ya. Apakah adik-adik siap? Oke. Kita ke games yang pertama, yaitu soal yang pertama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang titik-titik-titik padanya. Langsung dibuka Alkitabnya, langsung cari. Kalau udah ketemu, langsung raise hand, jangan lupa. Oh, udah ada Caca, Rosel, dan Miska. Oke. Udah ada Caca, Rosel, dan Miska. Coba, Caca, jawabannya apa? Boleh jawab? Jawabannya itu berlindung padanya, Kak. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Oke. Kalau Rosel, Ocel? Sama, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Oke. Miska, jawabannya apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Oke, itu dia. Jawabannya apa sih, Kak? Kalau boleh tahu? Yang berlindung padanya. Oke, pada benar semua nih. Tapi jangan senang dulu. Kalian harus tetap on cam sampai gamenya selesai. Kalau nggak on cam, bahkan sampai ibadahnya selesai, sampai ibadahnya selesai, kalian harus tetap on cam. Kalau enggak, tidak akan menang. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Langsung buru-buru nih, jangan lupa. Yesus Kristus titik-titik-titik sama baik kemarin titik-titik hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayo langsung dibuka Alkitabnya. Langsung raise hand. Yosia, Miss Harpa, dan Miska. Oke. Oh, belum. Tapi ini masih ada ya. Jangan lupa kalau misalkan udah raise hand, langsung di ini ya. Oh, Caca berarti, Kak. Caca ya. Oke, Caca. Oke, pertama Yosia nih. Apa jawabannya Yosia? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Oke. Harpa, jawabannya? Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oke. Caca? Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oke. Jawabannya apa, Kak? Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oke, wis. Jawabannya pada cepet-cepet banget nih ya, pada benar-benar gitu. Bagus, tapi jangan lupa harus tetap on cam saat ibadah berlangsung. Kita lanjut ke soal berikutnya. Segala perkara dapat titik-titik-titik di dalam Dia yang titik-titik-titik kekuatan kepadaku. Ayo langsung. Wah, Yosia udah cepet banget nih ya, langsung nih. Yosia, Ocel, dan Caca. Oke. Yosia, jawabannya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke. Selanjutnya Ocel. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke. Selanjutnya Caca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, mantap. Jawabannya, apakah? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Adik-adik jawabannya langsung cepet nih buka Alkitab ya kan. Mantap. Semangatnya luar biasa. Lanjut. Ocel di resennya dimatiin dulu. Oh ya, Ocel. Nah. Oke, Kak, kita lanjut ke soal yang keempat. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku titik-titik-titik dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu titik-titik diri sendiri. Wah, udah ada langsung nih 3 tercepat. Ada Yosia, Harpa, dan Caca. Oke. Boleh langsung Yosia? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya
pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Oke. Selanjutnya Harpa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Oke. Selanjutnya Caca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Oke. Jawabannya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi jawabannya pada benar ya. Oke. Jadi meskipun benar, jangan lupa untuk tetap on cam. Oke, aku ingatkan lagi untuk tetap on cam saat ibadahnya berlangsung. Kalau di pertengahan jalan kalian nggak on cam, dikatakan gugur. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berbicaralah kepada segenap titik-titik dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu. Ayo langsung dicari nih. Oke, ada Harpa nih yang pertama, kedua Ocel, ketiga Yosia. Oke. Boleh langsung jawabannya Harpa? Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Oke, selanjutnya Ocel. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Oke, selanjutnya Yosia. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Oke, jawabannya adalah berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Oke, jawabannya pada benar nih ya adik-adik. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal yang ke-6. Janganlah kamu sesat, titik-titik yang buruk merusakkan titik-titik yang baik. Oke, langsung. Oke, yang pertama ada Yosia, yang kedua Caca, dan yang ketiga Ocel. Tercepat nih. Boleh langsung, Yosia? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Selanjutnya, Caca. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Selanjutnya, Ocel. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke. Jawabannya adalah janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke, jadi jawabannya adik-adik pada benar nih ya. Itu dia game yang sudah ada gitu. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah antusias bermain dan langsung cepet nih buka Alkitabnya. Tapi kita belum tahu nih pemenangnya siapa, karena kita akan tunggu sampai ibadahnya selesai, baru kita tahu pemenangnya siapa. Meskipun dari tadi kelihatan mungkin si ini jawabnya cepet gitu kan, benar gitu, tapi kita nggak tahu, mungkin di pertengahan jalan dia off cam gitu kan, jadi akan gugur gitu. Jadi jangan lupa adik-adik untuk on cam terus ya selama ibadahnya berlangsung. Oke, itu untuk gamenya. Kita akan lanjut ke ibadah. Sebelum masuk ke ibadah, untuk adik-adik yang belum bersaat teduh, dipersilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita memasuki lagu Mars Persekutuan Teruna. Bersemangat para Tuhan, kami ke rumah GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu
kita memasuki lagu menghadap Tuhan yang diambil dari KJ 15 bait yang pertama dan kedua, berhimpun semua. Kita akan berdoa, adik-adik. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan melimpah kepadaku Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami akan beribadah, kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati koneksi adik-adik yang di rumah ya Tuhan, kakak lain juga ya Tuhan. Berkati juga Kak Denis yang nanti akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau menjaga kesehatan kami di rumah masing-masing ya Tuhan, dimanapun kami berada. Dan ya Tuhan, untuk yang mungkin belum bisa join ibadah, Kau memberkati ya Tuhan, kiranya mungkin di waktu selanjutnya mereka bisa bergabung bersama-sama bersama kami ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Kita memasuki pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-14 dan sampai 17. Oke. Kalian jangan lupa untuk buka dulu nih Alkitabnya, karena nanti aku akan pilih satu nama untuk membantu aku membaca Mazmur. Oke, Mazmur 86 sudah dibuka adik-adik. Oke, mungkin aku boleh minta tolong Edward untuk bantu aku baca Mazmur. Boleh, Edward? Boleh, Kak. Oke. Mazmur 86 ayatnya yang ke-14 sampai 17. Aku yang tercetak keluar, kamu yang tercetak ke dalam. Oke? Oke, kita baca ya. Mazmur 86 ayatnya yang ke-14 sampai 17. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak memperdulikan Engkau. Tapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Demikian pembacaan Mazmur kita pada Minggu pagi hari ini. Kita akan lanjut untuk lagu Masuk Firman yang diambil dari KJ 383, baitnya yang pertama dan keempat, Sungguh Indah Kabar Mulia.
sesat dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersyak dan selalu mengasihi murid-muridnya. Ia mau menyambut dikau dalam kasih-Nya, baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kita memasuki doa masuk firman yang akan dipimpin oleh Kak Denis. Dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami menaikkan syukur pada Tuhan oleh karena kasih dan juga penyertaan-Mu. Hingga pada hari Sabat, hari Minggu ini kami boleh datang kembali dan boleh kembali merasakan berkat Tuhan, kehidupan, dan juga hari yang baru. Kalau saat ini kami telah berkumpul di tempat daring ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dan beribadah di HMPT. Itu semuanya karena anugerah daripada-Mu saja. Saat ini kami hendak menyenangkan telinga kami, hendak mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus saja boleh menguasai hati dan pikiran kami, menguasai diri kami secara utuh, supaya firman Tuhan boleh tersampaikan dengan kuat dan nyata di depan kami, sehingga kami juga boleh menjadi bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi Tuhan juga mampukan dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat menjadi pelaku firman. Pimpinlah hamba-Mu, dan pimpinlah setiap kami akan mendengarkan. Kuasalah kami dengan Roh Kudus-Mu, kami serahkan di dalam tangan penasihat-Mu saja. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Saat ini kita mau masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Matius 12 ayat 9 sampai 15a ya. Utama 15a. Karena ini masih dalam satu perikop yang utuh. Karena kalau udah masuk 15 yang B itu udah beda konteks. Jadi Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Jika sudah ketemu semua, kita mau baca. Aku minta tolong bisa nanti dipin juga ya Davina dari kelas EK. Minta tolong bacakan ya. Udah ketemu, Dik? Oke, silakan. Di-unmute dulu. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Terima kasih, Davina. Pada pagi hari ini kita belajar tentang teladan Yesus dari Injil Matius, salah satu Injil yang ditulis oleh seorang, bisa dikatakan pemungut cukai pada masanya. Jadi Matius adalah seorang pemungut cukai, tapi hidupnya berubah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Hidupnya berubah ketika Yesus memanggilnya. Matius menjadi salah satu penulis kitab yang akhirnya masuk ke dalam Alkitab yang kita baca saat ini,
Dan Matius menjadi salah satu kitab pertama yang kita baca dalam Perjanjian Baru, yang kita baca pada saat ini. Salah satu dari kitab Injil yang diakui di Alkitab selain Markus, selain Lukas, dan Yohanes. Itu termasuk dalam 5 kitab Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Jadi kelima kitab itu yang kita sebut sebagai Injil sampai saat ini. Matius sendiri itu merupakan kitab yang menceritakan tentang kelahiran, perjalanan, sampai pada akhirnya kematian dan kebangkitan Yesus. Dan Matius ini adalah satu-satunya kitab yang memuat silsilah keturunan Tuhan Yesus. Itu di Matius pertama, Matius 1. Kehadiran sama pelayanan Yesus di dunia juga menjadi sorotan dan menjadi highlight utama dari kitab Matius, Injil Matius yang saat ini kita baca. Itu Matius 12. Secara umum sebenarnya kitab Matius ini ada 4 part utama. Yang pasti pertama yang tidak ada di kitab lain adalah silsilah. Lalu juga yang kedua tentang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kehadiran Yesus. Itu di Matius 3 sampai Matius 4. Kemudian masuk dalam pelayanan kehidupan Yesus di tengah-tengah umat manusia dari Matius 4 sampai Matius 20. Setelah itu masuk ke dalam fase penderitaan, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus dari Matius 20 sampai Matius 28. Akhir dari kitab Matius, Injil Matius. Bagian tema yang sama-sama akan kita renungkan pada hari ini adalah berbuat baik tidak dibatasi waktu. Ini ada sebuah kisah unik. Kita seringkali mungkin merasa lupa gitu akan sesuatu barang atau sesuatu hal yang selama ini kita pegang, selama ini kita ngerasa bahwa ini adalah bagian dari keseharian kita. Contoh misalnya kunci motor, atau misalnya contoh charger. Seringkali karena jadi kadang suka kita terakhir ada di mana barangnya, sampai suatu momen mungkin di tempat umum atau mungkin di sekolah atau mungkin di tempat kerja kita lupa taruh di mana. Tapi kita bersyukur selalu ada aja orang-orang baik yang akhirnya disimpan barangnya. Gak tahu itu punya siapa gitu. Gak tahu ini kenapa bisa ada di situ. Terus akhirnya ketika kita menemukannya, selalu yang terlintas di pikiran kita adalah kok bisa masih ada orang-orang baik gitu yang nggak punya maksud apapun dan maksudnya murni untuk membantu dan menolong kita. Maksudnya bukan, nggak ada pamrih sama sekali yang diminta, udah kan 10.000 dong, tapi dia benar-benar tulus dan benar-benar punya motivasi yang baik untuk membantu. Nggak mesti dia orang percaya, dan itu hal yang paling umum, bahwa berbuat baik itu nggak berdasarkan dari agama tertentu. Berbuat baik itu nggak mesti, saya orang Kristen saya harus berbuat baik, saya Kristen. Yang harus kita pahami sebelum kita lebih lanjut dalam konteks bacaan firman hari ini adalah kebaikan itu tidak terlepas dari itu adalah variabel berbeda dari agama. Tapi apa yang membedakan orang percaya, orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan berbuat baik? Kita masuk ke dalam pembacaan firman yang kita baca oleh Davina juga. Matius 12 itu adalah salah satu rangkaian dari pergulatan antara Tuhan Yesus dan orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi ini versus nih, Yesus versus orang Farisi. Dari Matius 12 yang ayat pertama di sini, ini sudah mulai bertingkah nih kayaknya nih orang Farisi. Dia nggak seneng lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat dan berkhotbah. Kalau kalian lihat lagi, ditarik lagi di ayat pertama di pasal 12, ayat pertama sampai ayat yang ke-8, Yesus cuma sekedar dia lagi berjalan, terus tiba-tiba muridnya lapar, dia kasih makan murid-muridnya.
yang ada di pikiran orang Farisi memang kita nggak ngerti. Memang kalau udah kebencian, ini sebuah pertanda. Kalau memang udah kebencian menguasai pikiran, menguasai hati, mau orang itu ngelakuin apapun, nggak akan kita suka, nggak akan dia suka. Kalau udah namanya benci, menguasai hati dan pikiran, itu namanya kebaikan dan namanya kasih itu udah nggak ada. Nah, itu yang dimiliki oleh orang Farisi pada Tuhan Yesus. Ketika Yesus cuma sekedar untuk mengasih makan murid-muridnya lagi lapar habis perjalanan jauh, orang Farisi langsung nyamper, stop. Ini hari Sabat, tidak boleh kasih makan orang lain. Lalu masuk di ayat yang kita baca sekarang. Tuhan Yesus lagi ada di lagi di rumah ibadat, lagi berbicara, lagi mengajar. Orang Farisi tanpa angin, tanpa hujan, tanpa ada saham naik turun, langsung tuh dilempar seorang yang nggak ada tangannya lumpuh sebelah. Tanya saya mau coba dong, ini orangnya lumpuh sebelah. Kira-kira boleh nggak ya kita menyembuhkan orang di hari Sabat? Maksudnya apa? Orang Farisi sebegitu kuatnya ingin menjebak Tuhan Yesus sehingga mereka punya alasan bahwa orang ini menyembuhkan orang di hari Sabat, orang ini berdosa, melanggar hukum Taurat. Itu yang dipikirkan mereka. Kita melihat bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat ini justru menggunakan hukum bukan untuk menguduskan diri, mereka menggunakan hukum untuk menjebak orang lain. Ketika mereka menggunakan hukum Taurat untuk menjebak orang lain, mereka sudah tidak lagi melihat hukum Taurat sebagai sebuah hal yang harus dijaga dan harus dikuduskan, harus disucikan. Mereka menggunakan hukum Taurat sebagai media untuk represif dan menjebak orang lain. Apa yang relate dengan dunia sekarang? Apa yang relate dengan saat ini? Kita sudah banyak juga di berita, di infotainment, melihat wah ada orang yang dilaporkan kepada polisi karena kasus perbuatan tidak menyenangkan, karena kasus pencemaran nama baik. Suka meledek orang. Suka meledek orang. Suka ngejelek-jelekin orang lain gitu. Iya. Biasa. Banyak. Buat orang lain susah, buat orang lain tersinggung, buat orang lainnya bikin gak enak masa. Cukup banyak kayaknya kontak-kontak Andre ini. Kita nanti bicara lagi, kita nanti bisa bicara lagi, Andre. Oke, thank you. Yes, you're welcome. Okay. Dalam konteks saat ini kita melihat bahwa orang bisa menggunakan hukum. Orang itu apalagi di bangsa ini sangat memfasilitasi orang untuk menggunakan hukum dan mengerti hukum dan taat pada hukum. Tapi satu sisi itu bagus. Karena apa? Satu sisi berarti kita menjelaskan bahwa kita adalah bangsa yang taat pada aturan. Kita bangsa adalah menjunjung tinggi sesuatu, yaitu apa? Undang-undang dasar, hukum, dan segala macam. Lalu pada satu sisi, kita melihat bahwa penyalahgunaan ini bisa terjadi. Bukan hanya pada saat orang-orang Farisi menyalahgunakan hukum Taurat, tapi bisa juga orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan untuk menyalahgunakan hukum pada saat ini. Itu yang jadi sebuah pertanda bahwa mau dari zaman 2000 tahun lalu ketika Tuhan Yesus ada, sampai pada saat ini ketika kita hidup di dalam sebuah hukum dan kita hidup di dalam sebuah aturan yang seharusnya itu menjadi tanda bahwa kita tuh merdeka dan kita itu hidup dalam kebebasan. Karena apa? Hukum atau aturan itu dibuat untuk menyelaraskan kehidupan supaya tertata dengan baik. Bukankah itu baik? Bukankah itu indah? Iya, itu indah. Tetapi ketika hukum sudah dibuat untuk menyudutkan, untuk menjebak orang, itu sudah melenceng dari arti hukum sebenarnya. Dan itulah yang dialami dan itu yang sedang dihadapi oleh Yesus dan para pengikutnya di Matius 12, ketika pada saat itu
Yesus dihadapkan pada pilihan, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Sekarang kita mau menyimak apa yang menjadi respon Tuhan Yesus mendengar dan melihat motivasi dari orang-orang Farisi. Ayat 11 berkata, Yesus, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Tuhan Yesus memakai perumpamaan domba yang merupakan suatu profesi yang juga menjadi salah satu yang diakui di bangsa Israel pada saat itu, seorang gembala. Dan Yesus pakai perumpamaan seorang gembala yang kehilangan dombanya. Kalau dombanya hilang, apakah mesti nunggu selesai hari Sabat dulu untuk mencarinya? Intinya seperti itu Tuhan Yesus tanyakan. Kalau kalian ini seorang gembala nih, kalau kalian seorang gembala, kalian punya domba, meskipun domba kalian ada ratusan, ada ribuan, misalkan ada satu aja yang hilang, satu aja yang jatuh ke lubang, waktu hari Sabat lagi, mau dibiarin dulu, maaf ya, aku tidak bisa menolong karena hari ini hari Sabat. Di ayat 12 Tuhan Yesus terangkan lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Bukankah manusia itu jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Yesus berkata terang-terangan, boleh kok menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung mengatakan hal demikian. Tuhan Yesus pakai apa? Manusia lebih punya pikiran dan akal budi kok daripada domba. Kalau ada orang-orang lain kesusahan, kenapa kita harus menunggu untuk berdiam diri pada hari Sabat? Ketika ada seorang yang kesulitan pada hari Sabat, kenapa kita harus membiarkan mereka untuk udah menderita sepanjang hari pada hari Sabat itu? Seperti kita tahu, Tuhan pada waktu latar belakang bagaimana hari Sabat ini harus dikuduskan adalah berdasarkan hukum Taurat keberapa? Ada ingat? A 4, B 5, C 6, D salah semua. Hukum Taurat keberapa? Ayo, ada yang tahu? Kelas-kelas Dwi ini kayaknya harusnya pada tahu nih. Kita cariin Dwi aja kali. Langsung semuanya ganti pada Eka. Jadi siapa ya? Jevon deh. Jevon, hukum ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat tuh hukum Taurat keberapa ya? Kelima. Yes. 5 ya? 5. Bener kan Daniel kelima? Ya, jadi hukum Taurat kelima itu yang dijunjung tinggi itu yang menjadi dasar hukum atau dasar kalau bahasa aja sekarang itu delik pengaduan atau segala macam orang belajar hukum gitu. Jadi itu yang dasar dari orang-orang ahli Taurat untuk menyerang Tuhan Yesus bahwa kita harus kuduskan hari Sabat, tidak boleh melakukan kegiatan aktivitas apapun, terutama menyembuhkan dan melakukan mujizat dan mengajar dan segala macam. Tapi Tuhan Yesus berkata, boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Apakah? Bukankah itu sebuah twist atau sebuah patahan yang Tuhan Yesus berikan bahwa saya orang yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saya melakukan sesuatu pada hari Sabat. Jadi saya berdosa dong. Tuhan Yesus nggak cuma sekedar berkata bahwa harus menyembuhkan orang. Tapi manusia sama manusia itu harus saling tolong menolong, harus saling membantu. Karena apa? Manusia itu berharga. Jangan kita akhirnya tangan kita tidak kita gunakan untuk menolong orang, kaki kita tidak digunakan untuk bergerak, tubuh kita akhirnya mati ketika hanya karena berlandaskan hari Sabat, hari Minggu. Wah, hari Minggu mah enaknya ya istirahat di rumah, rebahan. Apakah salah? Ya enggak salah juga. Karena apa? Hari Minggu atau hari Sabat, Tuhan Yesus
Tuhan Yesus, Allah beristirahat. Dari 6 hari total dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kalau kita tarik lagi ke penciptaan ya, Allah menciptakan cakrawala, Allah menciptakan terang dan gelap, Allah menciptakan daratan, lautan, hewan, tumbuhan, serta manusia. Dan hari ke-7 beristirahat. Karena Allah melihat segala sesuatunya sudah amat baik. Dan akhirnya itulah yang dibuat sebuah hukum yang mewajibkan hari Sabat itu dikuduskan. Tetapi di sini kita sudah masuk pada sebuah kesimpulan bahwa telah terjadi pergeseran makna dan telah disalahartikan oleh para ahli Taurat bahwa kalau ketika menguduskan hari Sabat artinya tidak boleh melakukan pekerjaan. Di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa ketika kita menguduskan hari Sabat, itu artinya kita menguduskan pencipta, yaitu Tuhan Allah. Ketika kita menguduskan hari Sabat, itu artinya kita membawa diri kita dikuduskan kepada Allah. Apakah artinya itu beribadah? Ya. Apakah artinya itu berdoa, berpuasa? Ya. Tetapi ketika kita melihat bahwa ada orang-orang yang tidak bisa menikmati dan tidak bisa menguduskan hari Sabat oleh karena penderitaan hidupnya, apakah kita harus berdiam diri? Kita harus melakukan sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang nyata bahwa hari Sabat itu bukan soal kita tidak melakukan apapun. Hari Sabat itu bukan akhirnya kita udah tok ibadah dari pagi sampai malam. Apakah ibadah itu baik? Ibadah itu penting? Iya. Tetapi ketika kita hanya fokus akhirnya terhadap seremonial, terhadap ibadah, kita mau menyenangkan diri kita, terus tiba-tiba kita melihat waktu kita pulang gereja, ada orang yang kesusahan, oh ya, hahaha, itu juga salah. Jadi perikop hari ini mengajarkan kita untuk melihat bahwa tidak ada batasan waktu untuk berbuat baik, tidak ada batasan agama untuk berbuat baik, karena yang harus kita setuju dalam poin ini adalah ya semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi apa yang membedakan Kristen dari yang lain adalah Tuhan Yesus hadir memberikan teladan untuk kita berbuat baik, untuk kita mengasihi orang, untuk kita mengampuni orang, untuk kita memberi kepada orang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu menjadi teladan akan itu semua. Kita melihat bahwa dalam perikop ini, Matius 12, 9-15, Tuhan Yesus nggak cuma menghardik ahli Taurat ya. Di ayat 13, di situ Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Dia nggak cuma casisus fafihuwasesos menghardik orang Farisi, tapi dia menyembuhkan orang yang dibawa oleh orang Farisi tersebut, yang tangannya lumpuh separuh itu, sehingga sembuh. Tuhan Yesus nggak cuma berbicara ngomong doang, tapi Tuhan Yesus melakukan. Dia melakukan apa yang dia katakan. Itu yang diminta oleh dunia saat ini, betul. Bahwa sudah banyak orang yang ngomongnya, wah kencang, ngomongnya indah. Bisa, semua orang ngomong doang juga. Ngapain orang-orang Kristen gitu? Karena semuanya juga bisa kok kalau cuma ngomong. Tapi yang dituntut dari kita adalah kita melakukan apa yang kita sampaikan, kita bicarakan. Ini jelas pergumulan buat kita semua, pergumulan buat pribadi, pergumulan buat setiap kakak layan. Bagaimana kita bisa tetap menjadi orang yang melakukan apa yang kita kerjakan, melakukan apa yang kita katakan. Seperti halnya Tuhan Yesus lakukan. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat dan dia menyatakan bahwa hari Sabat itu bukan tentang berdiam diri dan tidak bekerja, tapi hari Sabat itu kita membawa diri kita kepada pengudusan kepada Allah. Jadi ketika kita datang di HMPT pada hari Minggu ini, terus merasa kehidupan kita biasa-biasa saja,
lalu kita merasa hari Minggu ibadah, habis ibadah habis tidur nonton series, habis nonton series mungkin bantu orang tua, habis itu makan, tidur, habis itu Senin kita sekolah lagi. Mungkin kita harus koreksi diri kita. Karena apa? Adakah hal yang bisa kita renungkan ketika hari Minggu, ketika kita tidak memutuskan untuk tidak melakukan apapun, ya itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita beribadah, kita mendapatkan satu bagian firman, kita mendengarkan khotbah, apa sih yang bisa kita lakukan dari khotbah itu bisa kita terapin di seminggu ini? Gak tau kalau aku menerapkannya dalam kehidupan, dan aku mencoba untuk apa yang aku dapat dalam firman untuk bisa aku lakukan dalam seminggu ini. Dan aku harap adik-adik taruna juga melakukan hal yang sama. Jadi ketika hari Minggu itu adalah saat di mana kita diisi oleh value-value atau nilai-nilai yang baik dari firman Tuhan. Untuk nih kita terapin nih hari Senin, aku belajar supaya kita berbuat baik itu tidak dibatasi waktu. Nanti hari Senin aku mencoba untuk siapa orang yang bisa aku maafkan hari Senin. Hari Selasa, siapa orang yang bisa aku bantu ya hari Selasa. Hari Rabu, siapa orang yang aku bisa support ya. Kamis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya. Sampai hari Minggu lagi, ibadah lagi, dapat pesan baru lagi, firman baru, kita terapin lagi. Jadi itu sebuah kebutuhan untuk kita bisa melakukan apa yang kita katakan, apa yang kita yakini. Itulah tantangan bagi kita, bagi taruna, bagi orang-orang percaya, bahwa itu yang membedakan berbuat baiknya orang Kristen dengan orang lain. Kita punya dasar. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dalam bacaan hari ini, sebenarnya ini bacaan yang sederhana, jadi kita sudah tahu apa yang bisa kita lakukan. Udah pada teruna toh? Udah pada bisa mengambil kesimpulan kan di dalam sebuah bacaan. Jadi kan kalau bahasa Indonesia kan kita dikasih sebuah kalimat paragraf panjang, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, kita udah bisa belajar untuk menyimpulkan apa yang kita bisa renungkan pada hari ini, yaitu tetap berbuat baik apapun kondisinya, tapi dengan dasar bahwa Tuhan Yesus telah melakukan kebaikan itu jauh sebelum kita, dan dengan dasar bahwa firman Tuhan telah menyatakannya demikian. Jadi lakukanlah apa yang sesuai dengan firman Tuhan katakan, Alkitab katakan. Aduh lupa apa ya yang mesti aku lakukan? Gak ada alasan untuk lupa. Karena apa? Firman Tuhan bisa dibaca setiap hari kok. Gak mesti hari Minggu doang toh, betul? Jadi ketika kita lupa atau ketika kita kayaknya aku sudah melakukan, apalagi ya kita baca kitab pagi ini hari Senin, Tuhan berkata apa ya? Oh, Tuhan berkata untuk kasihilah orang tua. Kita kasih orang tua kita. Kita sayangi orang tua kita. Hari Selasa, aku sedang melakukannya kemarin, aku mau lakukan apa ya hari ini? Itu jadi sebuah komunikasi yang nggak satu arah, nggak yang cuma Tuhan ke kita. Tapi kita juga bisa mewujudkan komunikasi dua arah, hubungan dua arah, antara Tuhan ke kita ke Tuhan, dan kita ke sesama juga. Kita ke Tuhan, kita jadi orang yang semakin dengar-dengaran sama Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan kita ke sesama menjadi orang yang menjadi berkat, dan orang yang menyampaikan pesan dari Tuhan ke kita. Hubungan yang sangat indah jika itu bisa terjalin secara kontinu dari hari ke hari. So, berbuat baik itu tidak mesti mengenal waktu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang sudah memerintahkannya. Karena dunia pun memerlukannya. Dan satu lagi yang paling penting adalah, ya karena kita tidak tahu hari esok akan seperti apa. Jangan sampai kita terlambat berbuat baik, terus ternyata itu menjadi sebuah penyesalan. Penyesalan, ya kita nggak tahu apakah besok kita akan tetap menikmati udara, atau apa besok kita tetap bisa punya kesempatan yang sama untuk melakukan kebaikan. Nggak ada yang tahu. Jadi mungkin aku nggak akan pakai kata berlomba-lomba berbuat kebaikan, tapi jadikan kebaikan itu sebuah gaya hidup. Ingat, hari Sabat itu bukan berarti kita tidak bekerja. Hari Sabat itu bukan berarti kita bermalas-malasan. Tapi hari Sabat itu
sebagai tanda bahwa kita membawa diri kita kepada Allah untuk dikuduskan dan untuk diperbaharui dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Semangat untuk kita semua melakukan kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku mempersilakan untuk adik-adik dan kita semua mengambil waktu teduh. Kita mau meresponi firman Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 205, bait 1 dan kedua. Alangkah indahnya kasih setia. Alangkah indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat, bebas dan ketemu. Engkau telah menjenguk ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke alam gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, engkau telah berkenan tinggal bersamaku. Alangkah indahnya kasih setiamu, engkau telah berkenan tinggal di rumahku. Rumahku yang kumuh menjadi yang kudus, jiwa dan ragaku menjadi milikmu. Alangkah indahnya kasih setiamu, hatiku yang sendu sungguh jadi teduh. Ada Yosia, Harpa, Geri, mohon mandu doa syafaat. On-cam semua ya. Ya, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami masih bisa melaksanakan sekolah minggu. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk banyak sekolah di luar sana. Tuhan berkati sekolah di luar sana. Dan juga kami ingin berdoa buat teman-teman yang sedang mengalami kesusahan Tuhan dan yang berhalangan hadir. Tuhan berkati mereka semua, terlebih kepada anak Tasya yang sedang sakit. Tuhan berkati dia dan sembuhkan dia. Ya Tuhan, kami juga ingin untuk kami Tuhan, untuk kami, mencarikanlah segala rezekinya Tuhan, berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Buatlah juga gereja kami Tuhan, buatlah Bapak itu dan segala bahannya Tuhan, jagalah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, berkati bangsa negara ini agar ke depannya lebih baik lagi ya Tuhan. Dan semoga COVID-19 dapat segera pergi dari Indonesia, agar kita bisa bertemu dengan teman-teman dan melakukan aktivitas seperti semula. Terima kasih Tuhan, doa yang belum sempurna ini disempurnakan dalam doa yang telah Kau wajibkan. Surga, jadi segala namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan, tapi lepaskanlah dari Indonesia. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bersama pada MC. Oke. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah berdoa syafaat, dan terima kasih Kak Denis untuk firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan firman yang kita dengar bisa kita resapi dan masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuki persembahan syukur. Nats persembahan yang diambil yaitu dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kita masuki lagu persembahan yang diambil dari KMM 92, bait yang pertama dan kedua. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Adik-adik dan kakak layan dipersilahkan untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR Code BCA yang tertera di layar. Atau transfer ke rekening BCA di nomor 7010493603 atas nama Morla Gabriela. Juga dapat melalui scan QR Code OVO atas nama Morla Gabriela. Atau dapat transfer langsung ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1180099076233 atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik dan kakak layan sekalian. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Doa persembahan yang sudah bertugas Maher. Dipersilakan. Yesus, terima kasih kau sudah mendengar firman-Mu, Yesus. Yesus juga kami akan memberikan persembahan-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan-Mu, Yesus, dan juga memberikan persembahan ini, Yesus. Terima kasih, Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Maher.
kita masuki kabar seputar Taruna. Yeay! Woo! Oke, aku sebagai pelayan liturgis ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas. Tadi pelayan firmannya ada Kak Denis, terus persembahan ada Maher, ada doa syafaat juga tadi ada Yosia, Harpa, dan Gary. Terima kasih adik-adik yang sudah bertugas dan kakak layan. Dan kakak lain juga yang pastinya di belakang monitor sudah membantu ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Oke, selanjutnya aku ingin ini mulai minggu depan nanti mungkin ya. Aku ingin menyampaikan triwulan yang sudah terhitung dari tanggal 23 Januari sampai 23 Maret. Ada Jevon yang 9 minggu hadir selama 9 minggu ya. Jadi selama 9 minggu itu si Jevon ada terus. Yang kedua ada Davina, 8 minggu hadir selama 9 minggu. Jadi absen 1 kali nih Davina. Tapi gak apa-apa, itu sudah sangat bagus. Yang selanjutnya ada Abel, yaitu dia 8 minggu hadir selama 9 minggu. Dan ini semua terhitung dari tanggal 23 Januari sampai 23 Maret. Semoga nanti di triwulan selanjutnya adik-adik makin banyak yang lebih rajin dan banyak yang ikut ibadah PT ya. Jadi biar pastinya semangatnya lebih ada lagi ya adik-adik. Oke. Selanjutnya untuk aku mau ingetin untuk adik-adik sekalian, sekarang ID Zoom itu udah diganti bukan nama sektor, tapi kelas kalian gitu. Jadi misalkan kalian kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP, kalian ganti ID Zoom kalian jadi contoh Maher strip Eka, karena itu masuknya kelas Eka. Namun, untuk yang kelas Dwi, dimulai dari kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA atau SMK, oke? Jangan lupa ya adik-adik, sekarang ID Zoom sudah diganti stripnya menjadi Eka atau Dwi. Oke, selanjutnya untuk pemenang game nanti akan diumumkan di grup PT. Jadi kalau misalkan mungkin adik-adik ada yang belum masuk grup PT, langsung bilang nanti sama kakaknya, nanti akan dimasukin ya. Jangan lupa. Dan untuk pemenang ini akan dihitung dari yang jawabannya paling banyak benar dan on cam-nya sangat terlihat gitu ya. Jadi yang kelihatan nih. Jadi kan kalau kelihatan mukanya nih kita sangat mengapresiasi gitu loh ya kan. Tapi kita juga mengapresiasi adik-adik yang lain yang sudah cepat untuk menjawab. Jadi nanti akan kakak layan umumkan saat di grup PT ya. Oke. Jangan lupa dinantikan. Selanjutnya untuk ini yang ditunggu-tunggu, yaitu pelayan minggu depan. Asik, masih adik-adik kayak udah berebutan nih siapa yang mau tugas minggu depan gitu kan. Oke, kira-kira dari adik-adik adakah yang ingin yang berkerinduan untuk melayani gitu untuk tugas minggu depan? Mungkin ada yang mau jadi doa persembahan, atau ada yang mau jadi doa syafaat. Boleh banget. Kalau adik-adik ada, mungkin ada yang mau, bisa on mic bilang, aku Kak, gitu. Boleh. Mungkin ada adik-adik. Ya, malu-malu nih. Udah masih malu-malu. Padahal sebenarnya mau gitu ya kan. Saya. Mau semua. Siapa? Saya, Andre. Wih, oke. Andre mau jadi petugas apa nih, Andre? Doa persembahan. Doa syafaat atau persembahan? Oh, persembahan. Oke, doa persembahan sudah ada Andre.
Oke, aku Kak Calvin, doa syafaat kedua. Tuh, oke. Doa persembahan sudah ada Andreas, doa syafaat yang kedua sudah ada Calvin. Namun doa yang syafaat yang pertama dan yang terakhir, mungkin ada yang mau adik-adik? Langsung on mic boleh. Kalau adik-adik berkerinduan untuk melayani, aja malu-malu dong. Kan masa mau melayani Tuhan malu-malu gitu ya kan. Tidak perlu takut, kita sambil belajar gitu kan. Yang ciwi-ciwi tuh kata Kak Denis. Yang ciwi-ciwi, yang cewek-ceweknya nih. Mungkin ada yang mau doa syafaat. Karena tadi doa persembahan udah. Doa syafaat, ayo doa orang lagi. Kalau tidak, seperti biasa, aku akan pilih. Oke, mungkin doa syafaat yang off cam nih biasanya nih, yang paling berkerinduan melayani gitu ya kan. Mungkin untuk doa syafaat ada Gladys. Iya, Kak. Iya, oke, Gladys. Oke, doa persembahan pertama ada Gladys, yang kedua tadi ada Calvin, yang ketiga siapa ya? Yang ketiga. Miska. Gimana Miska? Baik, Kak. Baik, oke. Mantap. Terima kasih adik-adik. Itu dia, jadi tadi doa persembahan ada. Nah, doa persembahan ada Andre, Syafaat, ada Gladys, Calvin, dan juga Miska. Ditunggu untuk pelayanannya minggu depan ya adik-adik. Oke. Lalu ada lagi kakak-kakak mungkin yang mau ditambahkan? Aku boleh nambahin, Chan? Boleh. Tapi sebentar ya, ada suara. Oke. Siap, Kak. Susu murni. Oke, boleh Kak tambahannya? Ya, gini. Untuk adik-adik yang masih misalnya ada persembahan yang lewat mandiri gereja, tadi lupa disampaikan, jangan lupa sekarang udah ada kodenya itu 014. Ya, benar ya? Ya, 014. Jadi adik-adik kalau mau transfer di rekening gereja mandiri ya, ini khusus mandiri aja. Jadi transfernya misalnya contoh 10.000, 10.014. Jadi 10.000, 14 perak. Seperti itu ya. Terus juga untuk yang tadi ada ID Zoom-nya, jadi kemungkinan minggu depan sudah mulai pisah kelas. Jadi Eka sama Dwi udah dipisah. Jadi kenapa 2 minggu terakhir ini kami kakak layan mencoba mengganti ID Zoom-nya karena kami ingin melihat seberapa banyak adik-adik kami yang ada di Eka maupun di Dwi. Jadi untuk bahan evaluasi kami untuk minggu depan jika pisah kelas. Kayak gitu. Itu aja sih KST tambahannya, kabar seputar terunanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Daniel untuk tambahan kabar seputar turunannya. Mungkin itu aja. Jangan lupa tadi untuk pemenang game akan diumumkan di grup PT ya. Oke. Terima kasih adik-adik yang sudah antusias ikut game dan sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh
Kak Denis, dipersilakan. Baik, thank you. Kita sudah masuk ke akhir ibadah. Berikut amanat pengutusan, kiranya damai sejahtera Kristus menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat senantiasa melakukan perbuatan baik, bukan karena agama atau bukan karena apa yang ada dalam diri kita, tapi karena Kristus telah menanamkan kebaikan itu lebih dulu dalam diri kita, dan karena kita ingin menjadi berkat buat banyak orang. Mari saat ini kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat. Dari Kidung Jemaat 256, bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Seperti layaknya hidup kami, seperti kitab yang terbuka ya Tuhan. Kiranya Engkau yang bentuk dan Engkau yang selalu senantiasa mengarahkan hati kami untuk mengasihi, mengampuni, mendoakan, menolong, memberi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Selayaknya hal-hal tersebut kami lakukan tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatasi oleh karakter, dan terlebih lagi tidak terbatas oleh siapapun yang kami harus tolong. Kami mau menolong setiap orang, ajar kami mau menolong siapapun tanpa terkecuali. Ajari kami untuk senantiasa mendoakan, mendukung, memberi, dan melakukan hal-hal yang baik lainnya seperti lainnya Tuhan yang telah ajarkan pada kami. Kami mau membawa minggu yang akan datang dalam tangan-Mu. Kiranya kuasa dan kasih Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kiranya kasih Allah, kasih Tuhan Yesus dan juga pemeliharaan Roh Kudus senantiasa menolong dan menuntun kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Persilakan waktu teduh. Dipersilakan untuk adik-adik ambil saat teduh dulu. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Andre. Semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Selamat hari Minggu Minggu. Selamat Minggu kakak. Selamat hari Minggu Jevon. Selamat hari Minggu Maher. Oke. Jangan ada yang live dulu. Jangan live dulu ya. Sambil menunggu teman-temannya on cam, yuk on cam dulu. Mau dipoto. Aku mau ingetin juga tadi lupa apa namanya
yang tadi Davina, Abelardo, dan juga Jevon ya. Untuk triwulannya nanti akan di chat pribadi ya oleh kakak Layan untuk hadiahnya. Jadi untuk adik-adik yang rajin pasti akan ada reward dari kami kakak Layannya. Rewardnya apa? Itu rahasia. Itu Makanya yang tahu itu cuma harus yang rajin rajin aja. ibadah. Iya. Oke. Udah semua? Dah. Sudah. Aku yang screenshot ya. Siap. 3, 2, 1. Tunggu sebentar ya. Oh. Aman, tapi ada kesalahan. Coba ulang dulu sebentar sekali lagi ya. Ulang ini slide pertama, 3, 2, 1. Oke, jangan keluar dulu ya. Ada slide yang kedua. Oh, nggak bisa ya. Udah itu tadi bisa. Maaf ya, Kak Denis boleh bantu ya. Yuk, 2 kali ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Sebentar ya. Yang kedua sekarang, 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih. Yang tugas jangan langsung keluar ya. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Yuk. Oke, mempersingkat waktu karena sudah ada semua. Kita tutup pelayanan kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu, sehingga kami sampai siang hari ini tetap diberkati dan disertai Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang begitu luar biasa, sehingga kami tetap berada di dalam jalan-Mu saja Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada dalam 1 minggu ke depan ini, supaya kami lalu senantiasa mendengarkan apa yang telah kami dengarkan pada hari Minggu dan bisa kami lakukan di kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami, untuk bungkus kami dalam Roh Kudus saja, supaya pelayanan kami tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Inilah doa dan pengucapan syukur kami, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maher, Harpa, Gary, terima kasih. Thank you. Boleh langsung keluar ya. Yois. Mana ini? Ada kesalahan tadi ya. Tadi ya. Oh, boleh share screen-nya. Share screen apa? Record. Udah record.